Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-temanku yang ada di SMP Islam Ibnu Hajar. Wih, ada yang beda nih? Iya dong, pastinya. Tentunya hostnya juga beda, pasti bintang tamunya juga beda. Sekarang kita panggil aja yuk bintang tamu kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Mansur Mafatihul Huda SSY MPD. Kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekarang udah hadir bintang tamu kita di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Haji Huda. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah khair. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan ke Q&A berikutnya, saya selaku host mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya, jangan lupa untuk melakukan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Yang sudah selesai, terima kasih, tapi tetap harus menggunakan masker, jaga jarak, dan lindungi orang-orang yang kita sayangi. Yuk, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan. Ada apa aja nih kira-kira pertanyaan untuk Pak Haji Huda? Yuk, dikocok dulu. Biar kayak di orang-orang gitu, dikocok-kocok. Pertanyaan yang pertama untuk Bapak Haji Huda. Ini sudah agak aneh ini ya pertanyaannya ya. Ada harapan apa dari Bapak khususnya untuk Dewan Guru di SMP Islam Ibnu Hajar? Bismillahirrahmanirrahim. Harapan saya untuk rekan-rekan Dewan Guru semuanya yang ada di SMP Islam Ibnu Hajar, mungkin bila melihat daripada situasi dan kondisi kita yang sekarang ini dalam masa pandemi, tentunya kita harus selalu bertawakal kepada Allah, baik di lingkungan sekolah terutama, dan juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Harapan saya kepada Dewan Guru yang ada di SMP Islam Ibnu Hajar agar lebih meningkatkan kekompakan, jaga terus kekompakan, jaga selalu silaturahim, junjung tinggi martabat SMP Islam Ibnu Hajar, dan juga nama besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Mansyuriyah. Tentunya kalau bukan dari kita yang mengawali selaku Dewan Guru, ini rasanya akan sulit. Karena nanti bagaimana siswa-siswa kita semuanya melihat kekompakan Dewan Guru. Betul. Wah, ternyata di SMP Islam gurunya kompak semua nih. Benar. Nah, itu akan menjadi salah satu daya tarik atau nilai lebih bagi siswa-siswa SD atau MI yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang berikutnya. Betul. Mungkin salah satu poinnya adalah di situ. Selain itu juga agar kepada rekan-rekan Dewan Guru sekalian untuk selalu meningkatkan integritas. Nah, terutama kita sebagai Dewan Guru, jangan sampai kita memiliki angan-angan atau memiliki perasaan yang sekiranya akan mengganggu kreativitas, akan mengganggu daripada pekerjaan kita. Sebab walau bagaimanapun keadaannya, bolehlah mungkin kita punya permasalahan di rumah, tapi sikapi secara profesional. Ketika sudah sampai di rumah, ketika sudah sampai di sekolah, berlakulah menjadi guru yang profesional. Baik, terima kasih. Jadi teman-temanku semuanya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Huda, tentunya siapapun, mau profesinya guru ataupun kerja di PT, setiap ada masalah apapun jangan dibawa-bawa ke tempat pekerjaan. Kita harus bersikap sportif dan profesional. Lanjut ya Pak Haji ke pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan yang kedua kepada Pak Haji Huda, bagaimana cara Bapak menekankan pentingnya nilai agama kepada siswa-siswi SMP Islam Ibnu Hajar? Mangga. Sebelum melangkah ke lingkungan sekolah, sebetulnya yang harus lebih didahulukan adalah dari lingkungan keluarga. Betul. Bagaimana lingkungan keluarga menjadi
titik tumpu daripada penekanan tentang pendidikan agama Islam. Baik. Oleh karenanya kepada orang tua diharapkan untuk selalu memonitor putra-putrinya ketika berada di rumah. Betul. Di sekitar kita mungkin banyak dibuka tempat-tempat pengajian yang mungkin ada di masjid atau di musola atau tempat-tempat pengajian yang diadakan di rumah-rumah pribadi oleh para asatidz dan asatidzah. Sekiranya kepada orang tua menekankan kepada putra-putrinya jangan sampai meninggalkan dari yang namanya ngaji. Betul. Disitulah titik tumpu daripada penekanan pendidikan agama Islam sebelum meningkat ke lingkungan sekolah. Sedangkan di lingkungan sekolah kita sebagai notabene sebagai guru yang bagaimanapun caranya kita harus selalu mengedepankan yang namanya akhlakul karimah. Sebab kalau bukan dengan akhlakul karimah kita tidak akan bisa memberikan contoh kepada anak-anak, bahkan mungkin para siswa pun kebingungan siapa yang mau saya contoh di sekolah kalau bukan dari dewan gurunya itu sendiri. Sebab al-adabu fawqal ilmi. Adab itu berada di atas ilmu. Jadi sebelum kita mempelajari bagaimana ilmu matematika, fisika, kimia dan yang sebagainya, pelajari terlebih dahulu adabnya, pelajari terlebih dahulu akidahnya, akhlaknya dan yang lain sebagainya. Satu yang perlu diingat, lingkungan keluarga menjadi tumpuan pertama penekanan pendidikan agama kepada putra dan putrinya. Baik, terima kasih. Ya memang saran saja ya, penambahan Pak Haji dari saya. Ya memang seharusnya untuk masalah agama ini tentunya orang tua harus lebih tahu kadar kapasitas agama dari anaknya itu sendiri. Karena bagaimanapun juga saya pernah mendengar kutipan bahwa ibu adalah pendidikan pertama di keluarga. Iya, madrasatul ula. Nah, madrasatul ula. Nah, itulah seharusnya dari situlah titik awal seorang anak mengenal agamanya seperti apa, harus bagaimana, di situ awalnya. Iya, jadi yang tadi Pak Haji bilang harus ada pengontrolan terlebih dahulu di rumah oleh orang tua khususnya sebelum ke sekolah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal apa atau yang membuat Pak Haji sangat bersyukur dan berkesan? Hal apa yang membuat Pak Haji itu sangat bersyukur dan berkesan? Yang membuat saya bersyukur ketika berada di lingkungan sekolah SMP Islam Ibnu Hajar adalah ternyata saya memiliki rekan kerja yang luar biasa. Alhamdulillah. Disitulah saya bersyukur. Disitulah saya bersyukur. Kenapa demikian? Karena kalau bukan karena rekan-rekan kerja saya yang selama ini menemani saya bisa apa? Betul. Ya kan? Saya bisa apa? Yang namanya manusia itu pasti butuh kepada orang lain. Bahkan sampai manusia mati pun butuh kepada orang lain, kan begitu? Siap. Nah, disitulah saya sangat bersyukur sekali memiliki rekan-rekan yang sangat luar biasa, yang berkompeten, yang insya Allah semuanya memiliki ilmu yang berkah dan manfaat. Amin, Allahumma amin. Nah, jadi bagaimanapun suatu lingkungan yang terjadi di sekolahan, kalau tidak ada kekompakan dan rasa saling membantu satu sama lain, itu akan sepi. Iya, betul sekali. Ya, jadi saling melengkapi, itulah keindahan yang sesungguhnya. Ya, karena setiap manusia pasti ada kelebihan, ada kekurangan, dan disitulah saya sangat merasa bersyukur sekali bertemu dengan orang-orang yang hebat, yang luar biasa, yang saya yakin husnudzon kepada mereka semua memiliki keilmuan yang bukan kaleng-kaleng. Alhamdulillah. Semangat untuk guru-guru SMP Islam Ibnu Hajar. Lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi untuk mendidik anak bangsa. Lanjut yuk ke pertanyaan yang berikutnya.
Baik Pak Haji nih, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara Pak Haji mengembangkan sekolah sekaligus yayasan ini? Bagaimana cara mengembangkan sekolah dan yayasan ini? Iya. Gimana nih? Saya Pak Haji? pikir melihat kapasitas saya jujur melihat kapasitas saya yang ya memang saya sendiri merasa belum cukup mampu untuk bagaimana caranya mengembangkan sistem pendidikan yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Hajar itu sendiri, khususnya yang berada di lingkungan SMP Islam Ibnu Hajar. Mungkin beberapa inovasi atau beberapa perubahan-perubahan yang memang sekiranya nanti diperlukan untuk kemajuan yayasan dan sekolahan tentunya akan dilakukan. Terlepas dari apa yang akan dilakukannya itu nanti tergantung sesuai dengan kebutuhan, dengan tidak meninggalkan hal-hal yang sekiranya sudah baik, hal-hal yang sudah bagus, yang sudah terlebih dahulu dilaksanakan, dengan menambahkan apa-apa yang sekiranya dibutuhkan demi kemajuan, kemaslahatan di yayasan ataupun khususnya di SMP Islam Ibnu Hajar. Betul. Karena kita melihat zaman sekarang sesuai dengan kebutuhan pada saat ini, teknologi semakin berkembang. Siap, betul Pak Haji. Betul. Sekarang kita mungkin zaman sekitar tahun 2000-an yang punya handphone itu atau apa namanya? Ya, dawai. Alat telekomunikasi, telepon genggam itu cuma masih beberapa orang. Betul, bisa dihitung ya Pak Haji. Ya masih kalangan orang-orang ya yang sekiranya menengah ke atas lah. Iya. Sekarang kita lihat abang tukang gorengan pun bawa HP. Betul. Mungkin saja kan dia order lewat aplikasi WhatsApp dan yang sebagainya. Benar. Itu menunjukkan bahwasanya teknologi selalu berkembang dan memang sangat dibutuhkan. Oleh karenanya mungkin seperti kita mengadakan Q&A seperti sekarang ini, tidak lain dan tidak bukan ini adalah memanfaatkan kemajuan teknologi. Betul. Di samping kita juga memang harus siap dengan yang namanya perubahan zaman. Betul. Kita juga dituntut harus selalu untuk berkembang dan berkreasi. Paling tidak ya kita bisa aplikasikan ke dalam pekerjaan kita. Caranya bagaimana? Mungkin sekarang kita menggunakan rapot elektronik dan yang lain sebagainya. Semua aplikasi kita gunakan, kita pakai. Mau tidak mau seorang guru harus bisa menjalankannya. Kan seperti itu. Ya paling tidak mengerti cara mengoperasikannya. Masalah mahir atau tidak saya kira itu masalah lain ya. Karena memang yang namanya ilmu komputer, informatika dan yang lain sebagainya memang butuh pengalaman, butuh pembelajaran yang secara terus-menerus, kontinu dan mendalam. Paling tidak kita bisa menggabungkanlah caranya bagaimana. Ya kita menggunakan iptek dan imtak. Ya antara ilmu amal, ilmu teknologi, ilmu kita bagaimana kita kuatkan pendidikan agama kita, di samping kita juga bisa menguasai teknologi yang ada sekarang ini. Baik. Nah, jadi mungkin secara garis besar kita selaku tenaga pendidik kalau bisa harus lebih inovatif lagi, harus lebih kreatif lagi dari hal apapun. Mau itu dari segi mengajar, belajar ataupun mencari materi-materi tambahan sebagai referensi untuk mengajar kita. Terlebih lagi 2 tahun ke belakang ini ya Pak Haji ya, kita sudah dilanda COVID-19 ini cukup lumayan ya. Karena kita tidak hanya berpatok kepada narasumber satu saja, harus juga mencari referensi-referensi di luar gitu. Jadi ayo kita lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi supaya bisa bersama-sama memajukan SMP Islam Ibnu Hajar bersama-sama. Ya itu tadi mungkin harapan saya, keinginan saya suatu saat nanti bila mana nanti sudah
diberikan kepercayaan untuk memegang amanah daripada yayasan ini, insya Allah dengan kemajuan perkembangan teknologi dan yang lain sebagainya akan kita gunakan sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tidak meninggalkan hal-hal yang sudah baik, yang sudah baku, yang memang harus dipertahankan. Seperti ada kaidah yang mengatakan al-muhafadatu ala qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi kita memang kita memelihara, menjaga apa-apa yang terlebih dahulu, yang bagus, yang baik, yang sudah kita kerjakan, dengan mengambil sesuatu yang baru yang dirasa lebih baik untuk betul. Kemajuan yayasan. Benar. Oke, nah itu ya teman-teman, kita lanjutin nih pertanyaan berikutnya. Santai ya, slow, jangan terlalu kaku, simak terus sampai habis. Pertanyaan berikutnya. Wah, ini besar sekali tulisannya ya. Lebih penting penampilan ataukah intelektual menurut Pak Haji pribadi? Silahkan. Kalau menurut saya menyesuaikan saja. Menyesuaikan saja. Iya, jadi gimana nih? Maksudnya gimana nih? Jadi begini, ketika di lingkungan sekolah mungkin ya kita sesuaikan bagaimana penampilan kita selaku dewan guru. Iya kan? Selaku dewan guru tentunya kita harus berpakaian selalu terlihat rapi. Betul. Ya kan, terlihat rapi, terlihat sopan, baik dari segala penampilan, dari pakaian mungkin yang kita gunakan dan yang lain sebagainya. Di samping dengan kita menjaga daripada penampilan kita yang mungkin salah satu menjadi daya tarik juga. Iya. Jangan dilupakan intelektualitas. Karena memang sebetulnya intelektualitas itu tidak perlu diperlihatkan, tidak perlu ditonjol-tonjolkan. Cukup ketika dibutuhkan, nah barulah kita keluarkan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Mungkin kira-kira semacam itu. Jadi bagaimana caranya orang mengetahui kita intelek atau tidak, sebetulnya itu tidak terlalu penting gitu. Artinya bila mana nanti dia dibutuhkan, nah barulah maju. Sebab ketika ya ini mungkin flashback ke beberapa tahun yang lalu ketika saya masih berada di pondok pesantren ya. Almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Aziz Mansur, pengasuh pondok pesantren Leboyo, pernah mengatakan kalau jadi santri itu ketika di masyarakat harus seperti paku. Jadi paku itu dalam suatu bangunan menghubungkan atau mengaitkan antara satu benda dengan benda yang lain. Contoh kita kayu lah. Bagaimana caranya itu kayu supaya bergabung bersatu? Kita paku. Paku tidak terlihat dalam sebuah bentuk bangunan. Betul. Iya kan? Betul. Paku tidak terlihat, tapi berguna, tapi bermanfaat. Benar. Di situ intelektualitas itu seperti itu kira-kira. Kita harus jadi seperti paku kira-kira. Mungkin orang melihat kita biasa-biasa saja dari segi penampilan atau bahkan dari intelijensi pun mungkin orang menganggap kita biasa-biasa saja. Tapi ingat, ketika dibutuhkan, siap tidak siap, mau tidak mau, kita harus maju. Siap. Betul. Nah, ada juga pesan dari guru saya, Kiai Haji Reza Ahmad Zahid, salah satu putra daripada almarhum almaghfurlah Kiai Haji Imam Yahya Mahrus, pernah berpesan kepada saya demikian. Ketika di masyarakat, bisa tidak bisa, yang penting kamu maju. Insya Allah nanti yang akan menolong adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu selalu berada di dalam pikiran saya, di dalam sanubari saya, selalu tertanam pesan beliau yang sedemikian mendalam bagi saya. Karena memang ya seperti itu tadi, walaupun mungkin orang menilai kita, dia bisa apa sih? Iya, betul. Tebang manehna ya, ibaratkan seperti itu. Sering banget itu emang banyak penilaian seperti itu. Jadi banyak orang yang belum tahu kapasitas kita seperti apa, sudah lebih dahulu menjudge, ya kan? Itu. Menghakimi mungkin dari segi penampilan atau intelektualitas itu. Manehna bisa naon sih? Mungkin seperti itu. Tapi ketika dibutuhkan, maju. Buktikan. Kita buktikan kan begitu. Sebab apa itu tadi? Bagaimanapun caranya kita harus jadi seperti paku, ya kan?
Dan janganlah sesekali kita menonjolkan, menampilkan apa yang kita bisa. Tapi sekali-kali bila mana kita dibutuhkan, kita maju. Kita siap. Karena ya memang mohon maaf, apa yang ditanamkan kepada guru-guru saya, masyayikh saya, karena memang basic saya mulai dari kecil tinggal di pondok pesantren. Jadi apa yang ditanamkan oleh masyayikh dan guru-guru saya ya seperti itu. Jadi ya dinamakan santri mah ya. Apa yang dinamakan santri mah kan ketika guru ngomong A, kita benar-benar harus mengikuti. Betul. Kan gitu. Betul. Jadi ya kira-kira seperti itulah. Idem apa yang dikatakan oleh guru. Pantang bagi seorang santri mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mau, atau yang lain saja, atau nanti saja. Nah itu seperti itu. Bisa, tidak bisa, yang penting maju. Yang penting maju dulu. Buktikan. Oke. Baik. Selanjutnya nih, teman-teman. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Huda, memang banyak zaman sekarang orang yang menjustis orang lain melihat dari segi penampilannya, ya. Tidak jauh-jauh mungkin melihat si anak saja dalam hal belajar. Kok seperti ini. Iya. Tapi ternyata si anak itu punya ilmu padi. Iya. Saya mah ngerendah aja. Iya. Tapi padahal isinya tuh banyak, luar biasa. Iya. Gitu ya. Ya, jadinya ya itu antara penampilan dan intelektualitas, intelijensi, saya kira ya memang harus kita kedepankan adalah intelektualitas. Tapi dengan catatan untuk tidak dipertontonkan atau ditonjol-tonjolkan sehingga nanti mengakibatkan ujub atau bangga diri. Sia tebang gitu bisa kos aing ya. Jangan begitu. Penampilan penampilan nomor sekian lah. Tapi ya kita tetap kita jaga. Tapi satu lagi, intelektualitas harus kita kedepankan sebab kita sebagai Dewan Guru dimanapun kita berada, dimanapun kita berbaur dengan siapapun kita, jangan pernah membeda-bedakan. Saya mah karena guru mau bertemannya gaulnya sama guru aja. Jangan seperti itu. Begitu kita harus bisa berbaur dengan jadi segala lapisan masyarakat. Betul. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana menyampaikan materi di masa pandemi ala Pak Haji Huda? Menyampaikan materi di masa pandemi. Saya kira ini menjadi permasalahan yang hampir sama dialami bagi semua Dewan Guru. Dia di sekolah manapun saya kira mungkin Bapak sendiri pun mengalaminya. Betul. Karena satu yang jadi kelemahan kita adalah kurangnya literasi. Nah, jadi terkadang kita sudah menyampaikan kepada siswa panjang lebar bla 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 di WhatsApp grup. Masih saja ada yang bertanya, "Pak, kalau ini bagaimana? Pak, kalau ini bagaimana?" Sebelumnya ya kita arahkan dulu, coba kamu baca. Betul. Sudah diberikan materi semacam ini. Sudah kamu baca belum? Nah, kalau sebelum membaca terus bertanya, mau bertanya dari mana? Betul. Apa yang mau ditanyakan? Dibaca saja belum? Belum, betul. Iya kan? Betul. Memang sulit kita menyampaikan materi di masa pandemi semacam ini, memang sulit. Tapi setidaknya kita punya inovasi lah. Bagaimana caranya agar siswa tertarik yang namanya membaca? Betul. Nah mungkin salah satu caranya adalah dengan tidak terlalu menekan kepada siswa. Yang penting kamu mau baca, itu aja. Baik. Kamu diberi materi dari halaman sekian sampai halaman sekian. Kamu baca aja dulu. Kira-kira sudah kamu baca, ada yang kamu belum pahami atau tidak? Baru setelah itu silakan bertanya. Sekarang kebanyakan anak itu ya malas baca sih sebetulnya. Gitu. Bahkan mungkin ya terkadang dari kita sendiri pun agak ya mungkin yang namanya membaca itu memang ya
Kalau sih tidak terlalu sebetulnya, hobi iya. mungkin agak sulit Pak Haji Iya, gitu ya. itu memang agak sulit. Heeh. Padahal sebetulnya ya membaca itu adalah jendelanya ilmu kan gitu. Itu yang seperti yang kita ketahui kan Iya, seperti iya, itu. iya, iya, betul. Oke. Sebelum kita lanjut nih, tenggorokan udah kering kayaknya Pak Haji. Oh iya dong. Silahkan dicicipi dulu. Ini dicampur. pakai Ini seprit Pak Haji, Oh, iya. cuman tradisional. Enggak dicampur ini kan ya? Enggak, aman. Aman ya? Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak? Ya kalau ada es teh mah lebih enak. Es teh. Nanti next time Pak Haji ya. Oke, Nah, siap. Sekarang Jeruk boleh dimakan? Boleh Pak Haji, boleh. Itu OB-nya lagi jalan-jalan tadi nggak ada yang bikin es teh. Oh gitu ya. Oke. Oke. Jadi gitu ya. Ini kayaknya Bismillahirrahmanirrahim. cukup lama Pak Haji karena pertanyaannya sangat banyak. Keluhan. Ini bukan pertanyaan ya teman-teman, ini keluhan nih. Baper dia. Ah Pak Haji ngajak nyate doang, nggak jadi-jadi. Ini gimana nih Pak Haji ini? Ini saya Ini saya sudah bisa menebak siapa orangnya. Oh, gitu. kira-kira. Subhanallah. Ini sebetulnya saya sudah bisa menebak siapa beliau Iya, ya. iya. Ya tidak perlu saya sebutkan Iya, lah. jangan, Ya, iya, cuma iya. naik motor merah gitu Iya, aja. iya. Bisa begitu ya? Iya, motor merah, motornya gede. Aduh. PCX. Oh iya. Nggak usah disebut nama lah ya kira-kira. Iya. Ya mohon maaf ya kepada Paham saya paham. kepada yang bersangkutan. Saya bukannya janji, bukannya ngomong doang. Iya. Tapi belum nemu momen yang pas aja gitu loh. Lagian kan kemarin kita sebetulnya udah mau tuh. Niat saya waktu ada acara 17-an itu kita mau ngadain nyate. Tapi ternyata ngelibet kan. Nah, kita juga kan tidak tahu. Iya benar. Sebetulnya kalau memang mau juga saya bisa. Boleh aja nggak apa-apa. Ya next time ya, ibu yang naik motor merah. Iya. Gitu ya. Nih, next time nih ya. Ini bukan janji ya, insya Allah. Insya Allah. Jadi jangan terlalu ngebet pengen nyate ya. Ntar juga ada momen yang pas ya Pak Haji ya. Insya Allah. Tunggu next time. Aman lagi mah. Slow. Iya. Oh iya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sebaid Doa untuk Haji Huda. Tolong dong Pak Haji Huda diadakan pengajian mingguan untuk Dewan Guru supaya lebih mungkin dari segi keilmuan agamanya lebih dalam lagi gitu Pak Haji. Bisa atau enggak nih kira-kira gitu. Ya kalau berbicara bisa atau tidak, untuk kita mengadakan sebelumnya harus diadakan yang namanya ya koordinasi memang. Tapi sebetulnya keinginan saya untuk Dewan Guru 1 minggu 1 kali itu memang diadakan pengajian. Oke. Ya entah itu nanti kita membahas apa, itu yang saya inginkan itu seperti itu. Karena kita begini, di dalam ilmu eksak mungkin oke lah, semua kira-kira berkompeten. Iya. Ya kan? Sebab semua insya Allah guru-guru yang ada di SMP Islam Ibnu Hajar sesuai dengan program studinya masing-masing. Karena memang insya Allah punya integritas, intelektualitas, dan memang berkompeten di bidangnya masing-masing. Seperti guru matematika sesuai dengan prodinya, mengajar matematika. Guru bahasa Inggris mengajar sesuai dengan prodinya, dan yang lain sebagainya. Nah, adapun bisa atau tidak kita nanti mengadakan acara pengajian, ya saya tidak bisa menjanjikan sebetulnya. Tapi yang memang kita inginkan terlaksana adanya yang namanya pengajian bagi Dewan Guru ya 1 minggu 1 kali lah. Kita cari di hari apa. Seperti acara Q&A semacam ini. Ini bisa kita laksanakan. Kenapa pengajian tidak? Nah, kan gitu. cakep tuh. Itu
usulan yang saya kira luar biasa bagus. Ya, mungkin nanti bisa kita tembuskan ke kepala sekolah dan ke Waka bidang kurikulum, mungkin ya untuk mengadakan pengajian paling tidak ya entah itu 1 minggu 1 kali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan 1 kali atau mungkin setiap hari sekalipun setelah kita selesai mengajar kira-kira ada waktu senggang seperti sekarang ini ya kita gunakan untuk pengajian. Yang dibahas apa ya kondisional bisa kita bicarakan selanjutnya. Sebab ya alhamdulillah di sekolah kita bukan hanya guru-guru yang di bidang umum saja yang banyak, guru-guru bidang agama sekalipun baik yang perempuan atau laki-laki, bapak ibu guru kita yang dari kalangan pondok pesantren pun insya Allah ada dan insya Allah siap kalau memang diadakan acara pengajian. Oke. Jadi buat teman-teman guru ya, insya Allah mungkin ini akan jadi program next time ke depannya ya untuk kita supaya mungkin lebih kompak lagi dengan diadakannya pengajian ini, dan kita juga sebagai dewan guru yang tadinya udah tahu mungkin lebih paham lagi bagaimana dan seperti apa materi-materi yang sudah atau yang akan disampaikan nanti ketika pengajian. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apa motivasi Pak Haji Huda untuk SMPI Islam Ibnu Hajar? Motivasi untuk SMP Islam Ibnu Hajar. Ya. Motivasi yang pertama mungkin kita tujukan kepada dewan guru dulu kali ya. Karena kita sebagai dewan guru yang akan dicontoh oleh peserta didik kita. Betul. Motivasinya mungkin seperti yang sudah di awal-awal yang sudah saya sampaikan, meningkatkan integritas, meningkatkan intelektualitas, kreativitas, dengan terus menjaga kekompakan sesama dewan guru. Janganlah merasa saya mah guru baru, saya mah udah lama gitu. Jadi jangan mengkotak-kotakan. Kita berada di dalam satu atap, ayo kita bareng-bareng majukan tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita mengabdi, tempat di mana kita bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Ya, kemudian mungkin setelah itu kalau kekompakan di antara dewan guru sudah terjalin, sudah terjaga dengan baik, kita sosialisasikan kepada peserta didik kita. Insya Allah kalau dari atas sudah terlihat baik, ke bawah pun akan mudah. Insya Allah semacam itu. Jadi terus belajar, terus mengembangkan bakat, sekalipun kita sudah menjadi ya mungkin bisa dikatakan menjadi guru seperti itu. Tapi jangan membatasi diri, gitu. Artinya apa yang sudah kita ketahui terus kita kaji, terus kita pelajari dengan harapan dari apa yang kita pelajari terus menerus kita akan mendapatkan ilmu yang baru. Nah, jadi jangan sampai membatasi diri kita. Jangan stuck di situ aja ya Pak. Ya, mentang-mentang udah jadi guru misalkan gitu terus nggak mau baca, nggak mau belajar, nggak mau latihan, jangan seperti itu. Jadi sebab ya itu kita mengarahkan kepada peserta didik kita. Kalau kita sendiri pun tidak melaksanakannya, itu buat apa gitu. Benar. Mungkin akan sulit gitu loh. Kita memotivasi diri kita sendiri untuk terus belajar, terus belajar. Nah, baru kemudian ayo ke peserta didik kita, semuanya siswa-siswi kita, ayo kita tingkatkan pelajaran kita dan yang lain sebagainya. Jangan pernah bosan membaca, jangan pernah berhenti dalam meraih mimpi dan yang lain sebagainya. Karena mungkin ya banyak dari siswa-siswi kita yang sekarang sudah kelas 9 mungkin ya ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya yang lebih memiliki tantangan dan yang lain sebagainya, ingin masuk ke sekolah favorit lah, ingin masuk ke sekolah negeri lah, entah itu SMK atau SMA mungkin. Kita beri motivasi kepada mereka, ayo cita-cita kamu masih jauh, kamu masih muda,
perjalanan kamu masih panjang. Siap. Jadi kan seperti itu. Dengan kita sendiri pun dari Dewan Guru itu jangan membatasi gitu ya. Belajar itu tidak ada waktunya, tidak ada batasnya gitu. Artinya kepada siapapun selama dia masih bernafas, masih bernyawa, diberi kewajiban untuk belajar. Betul. Nah, sebagaimana yang disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai sebelum nyampe ke liang lahat kita wajib belajar kok. Betul. Iya kan? Kepada siapapun itu. Kepada siapapun. Jadi motivasinya ya itu tetap terus belajar. Ya, jangan bosan-bosan. Jangan bosan belajar. Ya walaupun sudah jadi guru, paribasanya kan begitu. Belajar mah nggak ada batasnya, kepada siapa aja kan begitu. Jadinya bahkan ada bukan pepatah ya, kiasan atau apa gitu ya di bahasa Indonesia. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya, kalau tidak salah tuh. Ya, itu termasuk daripada hadis Nabi Muhammad. Oh iya gitu. Utlubul ilma walau biswin kan begitu. Nah, mungkin kalau kita di pelajaran bahasa Indonesia mungkin ada pepatah pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, mungkin seperti itu. Ya dari pengalaman-pengalaman itulah kita jadikan guru. Gagal dalam sebuah proses belajar, jangan jadikan kegagalan itu sebagai sandungan, tapi jadikanlah kegagalan itu sebagai motivasi. Betul. Gagal itu hanya keberhasilan yang tertunda gitu aja, gitu loh. Jadikan kegagalan itu sebagai cambuk supaya kita itu yang tadinya gagal bisa tercapai gitu. Kira-kira begitu. Ya kalau mungkin ada lagu jatuh bangun aku. Ya, kan seperti itu. Oke. Nah, jatuh baru bangun. Pengen goyang. Jangan jatuh bangun asal jangan jatuh lagi ya. Udah jatuh tertimpa tangga. Aduh, ngeblesek pisan nanti. Rungkat gitu. Ripuh sayang. Selanjutnya, subhanallah, ini tulisan siapa? Sebentar. Sudah siapkah Pak Haji Huda untuk meneruskan perjuangan Ayahanda selaku ketua yayasan? Ya, ini mungkin agak sedikit personal. Agak sedikit pribadi. Tuh. Karena melihat saya sendiri sadar kapasitas saya seperti apa, sangat jauh sekali untuk kriteria memegang kendali daripada yayasan ini. Karena itu seperti yang di awal yang sudah saya katakan, saya merasa diri saya ini belum siap, belum mampu. Gitu. Namun demikian, cita-cita, harapan, keinginan bagi yayasan ini besar di dalam benak saya, di dalam angan-angan saya, di dalam impian saya. Ya mungkin nanti kalau memang ada rizkinya, kalau memang ada umurnya, akan membangun SMA mungkin atau SMK. Setelah itu kalau memang diberikan oleh Allah kepercayaan, rezeki yang luas, ya, akan membangun universitas mungkin kalau bisa. Kalau keinginan daripada ayah saya sebetulnya ingin membangun Akper. Subhanallah. Itu saya sendiri entah motivasi dari apa itu, kok ingin mendirikan tiba-tiba Akper. Kok ingin mendirikan Akper gitu. Nah, itu saya belum mendalami apa yang jadi motivasi daripada ayah saya kok ingin mendirikan Akper gitu. Benar. Kalau jenjang pendidikan selanjutnya mungkin setelah SMP, ya entah nanti SMA atau SMK, harapan keinginan dari saya pribadi itu ada. Insya Allah. Namun berbicara, saya diajak ya. Wah, insya Allah. Anda itu termasuk saya ngelobi duluan gitu maksudnya. Iya, Anda itu termasuk kayak orang yang biasa di luar lah. Ya, ketirisan tuh. Wah, maksud saya luar biasa. Iya. Jadi ya mungkin harapan keinginan jelas ada. Cuma ketika ditanya siap atau belum siap, saya jujur belum siap. Saya karena melihat keterbatasan saya yang seperti ini, saya sendiri sadar, saya sendiri paham. Saya merasa belum mampu. Jadi saya
ya sambil belajar, mendalami bagaimana, apa kira-kira kekurangannya yang ada di yayasan kita. Mungkin dari SD Islam Ibnu Hajarnya, mungkin dari SMP Islam Ibnu Hajarnya atau yang lain. Nah, kira-kira apa yang harus dipenuhi? Nah, kira-kira apa yang menjadi hal yang paling urgent yang harus disegerakan? Itu mungkin seperti itu. Oke, baik. Oke, teman-teman, mudah-mudahan harapan Pak Haji bisa terlaksana. Amin. Ya. Amin. Mudah Ya rezeki, Allah. Amin. berkah umur, Amin. ya. Oke. Panjang teuing atuh bal bakoroh mah. Oke, lanjut. Ada nggak nih menurut Pak Haji minat lain selain mengajar? Minat lain? Minat lain selain mengajar? Saya rasa nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi insya Allah nih. Ya karena ya tapi saya juga tidak mau menafikan apa yang jadi keinginan saya. Mungkin ya sedikit berbisnis lah mungkin kira-kira untuk membuka toko pakaian perlengkapan muslim seperti menyediakan sejadah, mukena, baju koko, sarung ya mungkin ya seperti itu. Karena pesan daripada guru saya ketika di pesantren, ketika jadi guru harus punya sampingan. Jadi jangan hanya mengharapkan daripada gaji sebagai guru gitu. Paling tidak kita punya sampingan apa nih kira-kira sampingannya. Ya mungkin kalau beberapa teman kita, rekan-rekan kita yang ada guru yang ada di sini mungkin ada yang menjadi bos jambu kristal. Oke, betul. Itu kan salah satu upaya agar tidak terlalu tamak, ya kan? Agar tidak terlalu mungkin memikirkan hanya gaji dari sebagai guru saja kan gitu. Oh, dia punya sampingan, kan, semacam itu. Mungkin juga ada yang ya berjualan pakaian atau mungkin yang memang memiliki kreativitas membuat lukisan, gambar, membuat buket dan yang lain sebagainya. Betul. Itu kan sebagai sampingan. Benar. Kalau keinginan saya ya bisnis kecil-kecilan ya semacam itu dengan ya, mungkin membuka toko seperti itu. Cuma ya yang jadi prioritas ya tetap ya mengajar, insya Allah. Karena pesan dari almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, itu berpesan yang semua kepada santrinya, menekankan bahwa santri ketika pulang ke rumah ojo lali ngadep dampar. Artinya ketika santri pulang ke rumah jangan lupa mengajar. Oh iya. Ojo lali ngadep dampar. Ojo lali. Santri sebagai santri, tugas santri apa? Ngajar. Baik. Sip. Ngajar. Insya Allah ilmu yang dimiliki bisa berkah dan manfaat. Oke. Pak Haji, minum lagi yuk. Wah iya. Haus Pak Haji. Iya. Subhanallah. Ini saya bilang kalau es teh mah enak. Iya, ini aduh panitia. Es teh manis panitia. Aduh. Tim kreatornya mana ini tim kreatornya? Oke. Baik, selanjutnya nih Pak Haji. Saya bukannya nggak mau makan ya Pak Haji. Tadi barusan habis makan. Ntar takutnya ini makin montok aja gitu. Oh iya nggak apa-apa. Ongkoh-ongkoh banyak kalau kata orang Bantar Gebang mah. Pak Haji Huda. Ya. Apakah ada niatan Pak Haji Huda untuk menjadi kepala sekolah yang di sini atau yang di sono? Yang di sono colek. Apakah ada niatan saya untuk menjadi kepala sekolah? Saya bingung nih, kepala sekolah di mana nih? Nah, ya di sini dulu dah, di sini dulu. Kepala sekolah di SMP? Iya. Kalau keinginan ya? Keinginan atau apa? Keinginan. Keinginan ya? Ada, menjadi kepala sekolah? Ada keinginan atau niat nggak gitu? Di SMP? Saya rasa untuk di SMP, saya ya cukup jadi dewan guru saja. Dewan guru saja. Nggak usah jadi kepala sekolah lah. Cukup ada beliau Bapak Ujang Tholib yang beliau luar biasa perjuangan beliau
dipercaya menjadi kepala sekolah mulai dari awal berdirinya SMP Islam Ibnu Hajar dan sampai sekarang sudah berkembang sedemikian rupa dengan melihat jumlah siswa setiap tahun ada peningkatan. Alhamdulillah. Karena mungkin ya memang dari apa lobby-lobby atau dari apa namanya informasi dan yang sebagainya ini sampai kepada masyarakat dan akhirnya kita seperti kita lihat sendiri kita sudah punya siswa yang insya Allah lumayan banyak lah, itu satu prestasi yang bisa dibanggakan. Kalau untuk jadi kepala sekolah di SMP Islam Ibnu Hajar saya kira udah saya jadi dewan guru aja lah, udah cukup beliau aja. Kita semua kita percaya kepada Pak Ujang. Kurang berarti, apa sih beliau? Berarti ada niatan nih di tempat yang lain kayaknya. Colek yang lain. Kalau niatan di tempat yang lain, yang tempat lain itunya juga saya bingung yang mana nih kira-kira nih. Yang satu yayasan. Oh gitu. Kode keras. Jujur ya, ini saya jawab jujur atau jawab enggak jujur nih? Santai aja ya. Santai aja, jangan terlalu serius. Kalau keinginan sih ada. Oh, ada, alhamdulillah. Kalau keinginan ada. Cuma ya kita sambil apa terus mempelajari. Saya juga sering sharing kepada rekan-rekan kerja saya yang berada di Jam'iyah Dapuriyah, ya kan? Itu orang-orang luar biasa itu. Itu sponsor ya? Itu saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan guru yang setiap hari mengisi